Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir mengepung sejumlah desa di Kabupaten Cilacap. Ratusan warga terpaksa mengungsi ke gedung sekolah. Keluarga di Semarang masih menunggu proses pemulangan jenazah Novita Kurnia Putri, WNI yang menjadi korban penembakan salah sasaran di Texas, Amerika Serikat. Mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKKP. Sudah sepekan, Puskesmas Mijen, Kota Semarang tidak melayani vaksinasi COVID-19. Hal itu imbas kosongnya stok vaksin dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. Stok vaksin yang kosong membuat ruang pelayanan vaksin di Puskesmas tidak lagi beroperasi. Tak ada petugas yang berjaga untuk mendata warga yang ingin vaksin booster. PLT, Kepala Puskesmas Mijen, membenarkan vaksin sudah kosong sejak sepekan terakhir. Hingga kini belum ada kepastian waktu pengiriman vaksin COVID-19. Kekosongan vaksin ini membuat warga kecewa karena mayoritas ingin melakukan vaksin booster. Sebelum habis, Puskesmas Mijen selalu melayani vaksin booster untuk 12 orang per hari. Untuk saat ini, pelaksanaan vaksin COVID-19 untuk di Puskesmas Mijen, kami belum bisa melaksanakan dan menunggu droppingan vaksin dari Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai kapan. Nah, itu untuk saat ini memang kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait dengan kapan dropping vaksin itu akan ada untuk di Puskesmas Mijen, sehingga kita sampai saat ini masih menunggu kepastian untuk dropping vaksin COVID-19. Komisi Pemilihan Umum di daerah terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait gelaran pemilihan umum 2024. Hal ini juga dilakukan KPUD Brebes yang mengumpulkan perwakilan parpol dan instansi pemerintah. KPU makin intensif melakukan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum tahapan pemilu 2024. Senin lalu, KPUD Jawa Tengah mengumpulkan pengurus parpol dan perwakilan instansi dan pemerintah. Ketua KPUD Jawa Tengah menyatakan sosialisasi bertujuan agar produk hukum KPU yang berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 bisa tersosialisasi kepada parpol dan masyarakat pemilih. Salah satu persoalan yang muncul dalam tahapan ini adalah adanya warga yang mengaku tidak pernah ikut sebagai anggota parpol, tetapi namanya muncul di Sispol, sehingga warga harus mengetahui langkah yang akan diambil. Dan yang paling utama ini adalah tahapan-tahapan pemilu yang sekarang sudah berjalan. Ini harus diketahui betul oleh partai politik juga masyarakat, karena kalau yang tahapan sekarang berlangsung ini kan verifikasi administrasi keanggotaan yang banyak juga masyarakat yang mengaku kepada kita, ternyata mereka mengaku bukan anggota partai politik, tetapi ternyata masuk ke dalam sipol. Bagi sebagian anggota masyarakat yang merasa bukan anggota partai politik dan ternyata tercantum di sipol, maka silakan menggunakan haknya untuk melaporkan ke KPU. Produk hukum yang telah dikeluarkan diantaranya Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Untuk Undang Pemilu masih sama, tetapi untuk Peraturan KPU ada 2 yang telah dikeluarkan KPU Pusat, yaitu PKPU tentang tahapan dan jadwal pemilu. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Tahapan itu sudah mulai dilakukan. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes kembali melantik anggota DPRD Brebes pergantian antar waktu masa jabatan 2022-2024. Kali ini fraksi Gerindra memilih seorang ketua RT untuk menempati kursi Komisi 4 DPRD Brebes. Ahmad Rawi terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Brebes. Pergantian antar waktu, ia mengisi kekosongan anggota DPRD Brebes dari fraksi Gerindra, Rawuh Gunawan, yang meninggal dunia beberapa bulan lalu.
Ahmad Rowi dilantik oleh Ketua DPRD Kabupaten Brebes dalam rapat paripurna di gedung kantor DPRD Brebes pada Senin lalu. Pria yang sebelumnya mengabdi sebagai Ketua RT selama puluhan tahun ini langsung menempati posisi sebagai anggota Komisi 4. Yang jelas saya akan melanjutkan apa yang menjadi pemikiran almarhum, karena masih banyak kegiatan yang belum bisa diselesaikan. Jadi harapan saya ini ke depan itu menjelang 2 tahun itu sebagai pejabat, kurang lebih dari 2 tahun ya, akan saya melakukan yang sebaik-baiknya, terutama untuk kepentingan masyarakat yang sering kita sampaikan terkait dengan masalah kegiatan untuk aspirasi masyarakat. Harapannya Mas Rowi segera menyesuaikan dan segera mensikapi situasi politik saat sekarang. Sudah banyak sekali caleg-caleg yang sudah berkeliaran mencari massa, sehingga sebaiknya untuk merapatkan barisan. Ini merupakan kali ketiga pelantikan pergantian antar waktu anggota Brebes periode 2019-2024. Pergantian anggota Dewan karena ada anggota DPRD Brebes yang meninggal dan sakit, bukan hanya karena sanksi pemecatan. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ya, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pelantikan dilangsungkan di Istana Kepresidenan. Sementara itu, ratusan karangan bunga bertuliskan ucapan memenuhi halaman Balai Kota Semarang. Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam dan peci, Hendrar Prihadi berdiri di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang sebelum prosesi pelantikan dilakukan. Setelah pembacaan putusan Presiden Republik Indonesia tentang pelantikan Kepala LKPP, Hendrar Prihadi mengikuti sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya. Presiden Jokowi menetapkan Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP menggantikan Abdullah Azwar Anas yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Ini ya sesuai arahan Presiden. Pertama, menggerakkan ekonomi yang ada di bangsa kita ini. Caranya gimana? Duit-duit APBN ini kemudian difokuskan pada pemakaian produk dalam negeri. Jadi ada TKDN yang nanti kita akan evaluasi baru ditingkatkan. Ada kemudian UMKM yang diberi kesempatan untuk bisa masuk di e-katalog sebanyak mungkin, yang per bulan yang lalu sudah mencapai 1,2 juta produk. Maka fokus kita di situ. Selain itu arahan Pak Presiden bahwa RUU pengadaan barang dan jasa juga harus tuntas sebelum tahun 2024. Sementara itu di halaman Balai Kota Semarang dipenuhi ratusan karangan bunga berucapan selamat atas dilantiknya Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP. Kiriman ucapan karangan bunga dikirim oleh berbagai dinas, kecamatan, hingga kelurahan yang ada di Semarang. Namun tak sedikit juga pihak swasta yang menaruh karangan bunga di Balai Kota Semarang. Setelah diangkat Presiden sebagai Kepala LKPP, maka Wakil Wali Kota Semarang, Hevea Rita, akan mengisi kursi Wali Kota Semarang. Masa jabatan tahun 2000 bidang administrasi sekretariat. Ali Musafirin melaporkan dari Kota Semarang.